Sudah lebih dari 1.200 korban jiwa dan belasan ribu korban luka-luka akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Gua awalnya nggak pengen merespons kondisi geopolitik yang kacau belakangan ini, tetapi ada satu postingan yang kemudian mengusik hati nurani gue dan pikiran gue sebenarnya. Sekitar 10 hari setelah serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, muncul sebuah postingan yang menunjukkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu, sedang dikelilingi oleh beberapa pendeta, mungkin belasan, yang tampaknya adalah kelompok pendeta dari evangelical kulit putih di Amerika. Mereka berada di ruangan Oval Room yang sangat terkenal di White House itu, lalu menumpangkan tangan di pundak Trump dan mendoakan Trump. Isi doanya teman-teman kurang lebih mengatakan bahwa biarlah kiranya Tuhan memberkati Trump, membawa Trump menjadi pemimpin Amerika Serikat yang baik, yang bisa membawa Amerika Serikat keluar dari masalah sulit yang sedang mereka hadapi. Dan mendoakan para anggota militer Amerika yang ada di medan perang di wilayah-wilayah rawan konflik itu kemudian mendapat keselamatan. Setelah banyaknya korban jiwa dan korban luka-luka, kemudian muncul postingan Trump ini, itu sangat mengusik pemikiran gue. Semacam memutarbalikkan logika gue berpikir, karena kenapa kemudian Amerika Serikat semacam menjadi atau bermain playing victim di hadapan Tuhan. Berharap kemudian Tuhan menolong mereka, padahal kondisi konflik ini di-trigger, dipicu oleh diri mereka sendiri. So, kemudian keterusikan itu membawa gue pada pertanyaan, sebenarnya seharusnya bagaimana kekristenan membaca Amerika Serikat dan Israel dalam perspektif teologi yang tepat? Hai, selamat datang di Aru Biru. Teman-teman, dengan mudah sebenarnya kita dapat menemui dukungan atau suara-suara dukungan terhadap Amerika Serikat dan Israel dari kalangan orang Kristen. Bahkan beberapa gereja dengan to the point mendeklar bahwa mereka sedang mendukung Amerika Serikat dan Israel. Dengan mudah kita akan menemui suara seperti ini. Gua setidaknya mendapat potret ini. Ada kalangan jemaat, anggota jemaat yang ketika Trump terpilih untuk kedua kali kemudian mengatakan, ya puji Tuhan ya, Trump orang yang takut Tuhan itu terpilih jadi presiden. Sehingga Amerika Serikat dapat keluar dari sekularitasnya dan kemudian membawa Amerika Serikat kepada Tuhan. Lebih mudah lagi kita akan menemukan suara-suara yang mendukung Israel. Dengan sangat mudah kita temukan suara-suara yang kurang lebih mengatakan benar ya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menjaga Israel sebagai umat Tuhan. Sehingga Israel sampai hari ini tidak pernah kalah perang. Dikeroyok oleh banyak negara pun mereka tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan yang menyedihkan gue adalah kemudian pandangan-pandangan ini merendahkan kemudian negara dan bangsa kita sendiri dengan mengatakan gak mungkinlah Indonesia bisa menjadi seperti Amerika dan Israel. Pernyataan-pernyataan ini teman-teman yang gue potret dalam pengalaman gue berjemaat kemudian membawa gue kepada suatu kesadaran bahwa tampaknya ada asumsi dasar mengenai sentimen keagamaan di balik semua suara-suara ini. Gue coba pilah ya. Dalam pemikiran banyak orang mengenai Amerika Serikat dipandang sebagai negara Kristen. Sementara Israel dipandang sebagai umat pilihan Allah, persis seperti yang dipersaksikan oleh Alkitab. Apakah kedua asumsi yang kemudian menjadi sentimen keagamaan melihat kisruhnya geopolitik belakangan ini adalah tepat? Gue coba membahasnya satu-satu. Yang pertama teman-teman, benarkah bahwa Amerika Serikat adalah negara Kristen? Mengenai hal ini teman-teman, gue menemukan dua jurnal menarik. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh seorang teolog, profesor teologi di Azusa Pacific University bernama Jessica Y. Fong Wong
dengan judul jurnalnya adalah Dreams of American Christendom, White Evangelicals Political Pursuit, a Christian Order Without Christ. Dalam tulisannya, Wong sebenarnya ingin mengatakan, bukan sebenarnya, Wong membuka bahkan tulisannya dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai negara Kristen adalah sebuah mitos. Dan mitos ini didukung lalu juga mendukung dua wacana. Yang pertama adalah wacana mengenai kerinduan orang Kristen modern untuk adanya sebuah Kristendom modern yang baru yang ada di dunia hari-hari ini. Ada harapan orang Kristen akan munculnya sebuah negara yang dibangun berdasarkan hukum-hukum moral Kristen. Dan Amerika diharap menjadi Kristendom itu. Hal ini kemudian juga melahirkan wacana yang lain. Wacana mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang semula adalah sebuah pemikiran ethics, teologi, kemudian digeser sedemikian rupa menjadi sebuah pelaksanaan teknis mengenai adanya sebuah negara yang berbasis pada hukum moral Kristen. Itu yang Wong temukan. Kedua hal ini kemudian diupayakan sedemikian rupa, tetapi sayangnya kedua hal ini malah membuktikan upaya untuk membangun Kristendom, upaya untuk menyatakan kerajaan Allah dalam sebuah bentuk negara yang technically berdasarkan hukum moral Kristen itu ternyata jauh sekali dari moralitas Kristen itu sendiri. Upaya-upayanya justru menunjukkan betapa kotornya upaya-upaya itu. Hal inilah kemudian yang dikatakan oleh Wong sebagai Christian Order Without Christ. Wong menemukan bahwa identitas Kristen justru digunakan sebagai sebuah proyek politik, kepentingan politik untuk kelompok-kelompok politik tertentu. Itu yang terjadi dan yang dipotret oleh Wong. Christian Order Without Christ. Jurnal kedua teman-teman yang rasanya mendukung pandangan Wong atau setidaknya sejalan dengan pandangan Wong adalah sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Cambridge, ditulis oleh 3 researcher yang judulnya adalah The Devil That You Know, Christian Nationalism and Intent to Change One's Voting Behavior for or Against Trump in 2020. Jurnal ini mengatakan bahwa ternyata Trump bermain politik identitas. Kekristenan digunakan oleh Trump, politik identitas itu, untuk kemudian menjaga suaranya yang sudah ia miliki agar tidak kemana-mana dan menarik dukungan yang baru. Pertarungan ide politik kemudian bergeser dari pertarungan tentang wacana politik menjadi pertarungan antara Christian America versus secular America. Tentu Christian America diwakili oleh Trump dan semua lawan politik Trump digolongkan sebagai kelompok sekuler Amerika. Trump ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menjadi lawan politiknya sedang bertentangan dengan Alkitab. Terdengar familiar? Politik identitas? Bagaimana bahwa negara kita pernah mencatat sejarah mengenai permainan politik identitas dalam sejarah politiknya? Kedua jurnal ini teman-teman kemudian menjawab pertanyaan kita, apakah Amerika adalah negara Kristen atau Kristendom yang baru? Tampaknya tidak. Yang pertama, kita menemukan bahwa Amerika sebagai negara Kristen adalah sebuah mitos. Yang kedua, kita dapat menemukan bahwa Trump sebagai presiden Amerika hari ini menggunakan wacana kekristenan sebagai permainan politik identitasnya. Dan yang ketiga, Trump seakan membawa pertarungan politik antara kekristenan melawan yang jahat. Trump kemudian mengidentikan kekristenan sebagai dirinya, bukan lagi Kristus. Dan kerajaan Allah bukan lagi berbicara tentang Allah dengan etika teologi yang kita kenal, yang kita upayakan sampai hari ini berbasis pada kemanusiaan pula, tetapi kerajaan Allah bergeser menjadi munculnya sebuah negara berbasis moral Kristen. Sangat menjawab. Itu pertama, bagaimana teologi Kristen memandang Amerika. Yang kedua, teman-teman, bagaimana dengan Israel?
apakah Israel modern hari ini adalah biblical Israel atau Israel yang sama dengan yang dipersaksikan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Teman-teman, kali ini sumber gua ada dari 2 video. Kenapa 2 video? Karena buat gua 2 video ini bagus banget, kompleks banget pembahasannya. Dua-duanya ada dari channel Lembaga Alkitab Indonesia. Teman-teman bisa searching ini dan please nonton itu, karena itu jadi sumber untuk opini gua kali ini. Yang pertama teman-teman adalah sebuah video yang berjudul Israel Alkitab dan Israel Modern, kontinuitas atau diskontinuitas. Narasumbernya adalah seorang doktor bernama Pascalis Edwin. Beliau teman-teman mengatakan pada intinya, sejauh pembacaan nontonnya gue sama video itu, kesimpulannya adalah ingin mengatakan bahwa Israel modern tidak sama dengan bangsa Israel di Alkitab. Artinya ada diskontinuitas, terputus. Tidak sama negara Israel hari ini dengan Israel yang ada di Alkitab. Perbedaan itu terjadi karena kemudian Israel di Alkitab, Israel Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah menunjukkan bahwa mereka gagal dalam menjaga perjanjian di dalam Torah yang mengikat Allah dan bangsa Israel. Ada banyak sekali pelanggaran yang telah mereka lakukan dan itu kemudian mematahkan perjanjian itu yang dalam catatan sejarah ditandai dengan runtuhnya bait suci kedua di Yerusalem. Saat itulah kemudian selesai seluruh perjanjian antara Allah dan Israel, karena pihak Israel sebagai pihak yang mengikat perjanjian juga dengan Allah telah gagal memenuhi klausul-klausul perjanjian itu. Dan perjanjian itu kemudian berkembang yang didasari pada perjanjian darah Kristus. Dan yang paling mendasari teman-teman perbedaan ini adalah yang sangat konkret ketika kerajaan Israel, bangsa Israel di dalam perjanjian lama jelas sekali dia dibangun berdasarkan prinsip perjanjian dengan Allah. Sifatnya sangat spiritual sekali. Sementara negara Israel hari ini, Israel modern hari ini dibangun berdasarkan kepentingan politik ekonomi. Di dalam akta-akta tentang pendirian negara Israel kita dapat menemukan bahwa tidak ada disebutkan kembali tentang kepentingan Torah, tentang bagaimana sejarah rohani yang ada di dalam bangsa Israel. So clear sekali dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada keterhubungan antara Israel modern dengan Israel biblical, Israel yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua teman-teman adalah video keterangan dari LAI penjelasannya mengenai keterhubungan antara Israel dan Iran, terkhusus merespons bagaimana serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Teman-teman, video itu judulnya adalah Iran Sahabat Israel, melirik peran Persia dalam sejarah Israel. Narasumbernya yakni tokoh LAI hari ini ya, Anwar Chan. Beliau mengatakan teman-teman bahwa Iran yang dahulu adalah Persia adalah negara yang sebenarnya kemudian memiliki sejarah yang dekat dengan Israel. Bukan hanya bersahabat, tetapi Persia adalah negara yang disebut kemudian menjadi gembala dan Mesias, penyelamat, savior bagi Israel. Dalam catatan Nabi Yesaya pasal 45 dan 44, kita akan menemukan nubuatan mengenai Raja Kores, Raja Persia yang bertanggung jawab untuk mengembalikan Israel, bangsa Israel dari pembuangan di Babel kembali kepada tanah air mereka. Bahkan Kores mendukung pembangunan bait suci di Yerusalem. Nubuatan itu konkret terjadi di dalam catatan sejarah, bagaimana Kores kemudian mengembalikan bangsa Israel dan mendukung Israel untuk membangun bait suci. Hal ini teman-teman menunjukkan kepada kita bahwa serangan Israel bersama dengan Amerika Serikat ke Iran sepertinya adalah sebuah serangan yang menutup mata dari fakta sejarah itu.
ini adalah sebuah anomali, serangan yang anomali, karena bagaimana mungkin Israel bisa menyerang sebuah negara yang dahulu dipakai oleh Allah sebagai alat Allah, sebagai tangan Allah untuk mengembalikan Israel dari pembuangan. Hal ini bagi gua kemudian menunjukkan bahwa betul kan bahwa Israel modern adalah Israel yang bukan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Torah, berdasarkan kepentingan yang sifatnya sangat spiritual antara Allah dan manusia, tetapi dibangun berdasarkan kepentingan politik. So, jawabannya adalah kemudian apakah Israel modern adalah Israel yang sama dengan Alkitab? Jawabannya tentu tidak, dan ini dibuktikan dari serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang seakan-akan menutup mata dari catatan Taurat mengenai hubungan Israel dan Iran. So teman-teman, kemudian kita sampai pada kesimpulannya. Kita sudah menjawab semua pertanyaan itu. Amerika Serikat apakah negara Kristen? Jelas itu mitos, terdapat permainan identitas politik. So, dibalik, politik identitas di dalamnya. Dan kemudian apakah Israel modern adalah Israel yang sama dengan Alkitab? Bukan juga. Ada diskontinuitas di dalamnya. Tidak ada keterhubungan yang benang merah yang menghubungkan keduanya. So, melalui video ini gue hanya mau bilang bahwa kita semua, bahwa marilah kita melepaskan segala asumsi sentimen keagamaan terhadap kedua negara ini. Agar kemudian kita dapat melihat konflik yang terjadi belakangan ini dengan kacamata yang lebih netral, yang lebih objektif, yang lebih utuh. Sama seperti kita melihat kemudian bagaimana negara-negara lain, demikian jugalah kita melihat Amerika Serikat dan Israel. Kiranya Sang Cinta merengkuh serta kita.